Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rahmadiana dan rekan saya Sakinatul Aminah. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Implementasi Pendidikan Multikultural pada Pendidikan Dasar. Nah, langsung aja ya kita mulai materi kita dari yang pertama. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama ya, yaitu esensi pendidikan multikultural pada pendidikan dasar. Nah, sebagaimana kita tahu, pendidikan multikultural itu ya intinya adalah sebuah pendekatan untuk manusia agar dia tuh merubah pola pikirnya dan menyadari bahwa hidup itu penuh dengan perbedaan gitu. Apalagi negara kita itu kan terdiri dari berbagai macam perbedaan, mulai dari perbedaan agama, bahasa, warna kulit, suku, ya pokoknya banyak sekali perbedaan di negara kita. Nah, betapa pentingnya pendidikan multikultural itu ditanamkan di Indonesia. Penting yaitu karena di masa-masa sekolah dasar itu biasanya kan mungkin mereka belum banyak tahu dan belum banyak paham lah, ternyata ada banyak perbedaan di antara mereka. Nah, disitulah peran guru untuk menanamkan nilai multikulturalisme pada anak-anak sekolah dasar. Ya, dijelaskan dengan cara yang simple lah ya, misalnya dengan cara bermain, atau mungkin dengan cara mendongeng, atau mungkin dengan cara memberikan teladan mungkin, dan masih banyak lagi. Lalu yang selanjutnya, esensi dari pendidikan multikultural ini yaitu menghormati orang lain ya. Betul sekali, karena dengan mempelajari pendidikan multikultural ini tentunya semua orang, terkhususnya anak-anak sekolah dasar ini akan lebih menghormati orang-orang. Jadi mereka bakalan lebih menghargai yang namanya perbedaan, dan mereka gak bakalan lagi dengan sembarangan ngata-ngatain orang, atau mungkin menjauhi teman-teman yang berbeda, dan seterusnya ya. Lalu yang selanjutnya, esensi yang cukup penting juga dalam pendidikan multikultural adalah menanamkan pola hidup kepada anak-anak ya. Tentunya pola hidup ini adalah pola hidup yang baik ya. Jadi adanya pendidikan multikultural itu kan mengajarkan kita untuk senantiasa menghormati orang lain, terus menghargai orang lain ya kan. Terus habis itu menghargai perbedaan. Nah, itulah pentingnya pendidikan multikultural. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang kedua. Jadi materi kedua itu adalah pengembangan pendidikan multikultural pada pendidikan dasar. Nah, sekarang di materi kedua ini kita akan membahas apa aja sih langkah-langkah atau upaya yang bisa dilakukan untuk dapat mengembangkan nilai-nilai multikultural ini dalam pendidikan dasar. Oke, langsung aja kita masuk ke upaya-upaya dalam mengembangkan pendidikan multikultural dalam pendidikan dasar. Nah, yang pertama yaitu perlu dilaksanakan atau diadakan revitalisasi nasionalisme yang mengarah pada integritas nasional yang mengacu juga pada perbedaan kultural. Nah, gampangannya nih, itu untuk anak-anak sekolah dasar bisa dilakukan dengan cara diberikan pendidikan keluarga. Karena seperti kita tahu ya, namanya keluarga itu pasti penting sekali dalam membentuk karakter seorang anak. Nah, selanjutnya upaya untuk mengembangkan nilai multikultural adalah dengan mengemas kurikulum dalam pendidikan dasar dengan adanya nilai-nilai multikulturalisme. Nah, kalau di sekarang nih, anak-anak SD sekarang itu tidak banyak materi-materi yang dari dalam buku tematik itu yang membahas tentang nasionalisme. Jadi di situ sudah terdapat banyak sekali kurikulum yang mengangkat tentang
multikulturalisme. Nah, upaya selanjutnya untuk menanamkan nilai multikulturalisme pada pendidikan dasar diantaranya yaitu senantiasa menanamkan nilai multikulturalisme itu dalam kehidupan sehari-hari si anak tersebut ya, karena dengan kehidupan sehari-harinya yang penuh dengan misalnya pembiasaan dalam menghargai perbedaan, menghargai pendapat, atau menghargai temannya yang berbeda agama, tetap mau berteman dengan temannya yang berbeda pendapat dengan dia, tentu itu bisa memberikan pelajaran bagi dia tentang pentingnya nilai multikulturalisme itu tersebut. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Sakinatul Aminah ingin mempresentasikan mengenai implementasi pendidikan multikultural pada pendidikan dasar, bagian model pembelajaran dan peran guru PAI. Model pembelajaran merupakan suatu hal yang penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Sementara itu, implementasi pendidikan multikultural di sekolah berbentuk pembelajaran multikultural. Mengingat mata pelajaran pendidikan dasar sudah cukup banyak, maka untuk model pembelajaran pendidikan multikultural tidak dapat berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan mata pelajaran lain yaitu kewarganegaraan, IPS, dan pendidikan agama Islam. Model pembelajaran yang pertama itu menggunakan modul atau yang disebut juga dengan pengajaran modular. Pengajaran ini pada dasarnya adalah sistem pembelajaran melalui media yang disebut modul. Model pendidikan yang dikembangkan ini merujuk pada pendekatan pendidikan multikultural, transformasi, dan aksi sosial. Sehingga dapat diharapkan materi yang diperoleh dapat diimplementasikan langsung dalam sikap dan tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu diperjelas dan dipertegas mengenai model pembelajaran multikultural dan juga pengembangan materi pembelajaran yang diterapkan di sekolah. Sedangkan sekolah dapat melakukan perubahan perilaku secara bertahap dengan cara menerapkan penekanan materi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas normatif perilaku secara aspek moralitas, disiplin, kepedulian, humanistik, kejujuran etika, maupun kehidupan yang empatik. Adapun yang berkaitan dengan proses pendidikan multikultural, menurut Rohidi, yang pernah beliau tulis di koran Kompas adalah disarankan dengan menggunakan metode yang bersifat antropologis. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi kelompok sosio-budaya, nilai-nilai, serta praktiknya. Pendekatan ini juga menyarankan pentingnya mengidentifikasi penggunaan pendidikan yang tanggap budaya, yang secara lebih tegas dapat menunjukkan perbedaan pada etnik dan sosio-budaya pada kelas masyarakat dan nasional. Rohidi menuturkan untuk merancang strategi hubungan multikultural dalam pendidikan setidaknya dapat digolongkan pada dua pengalaman, yaitu pengalaman pribadi dan pengalaman pengajaran yang dilakukan oleh guru. Pengalaman pribadi dapat dikondisikan dengan menciptakan suasana seperti seluruh peserta didik memiliki status dan tugas yang sama. Seluruh peserta didik bergaul, berhubungan berkembang, dan berkelanjutan bersama seluruh peserta didik berhubungan dengan fasilitas, guru, dan norma kelas yang sama. Kemudian, pengalaman pengajaran adalah guru harus sadar akan keragaman siswa. Bahkan kurikulum dan pengajaran seharusnya merefleksikan keragaman. Untuk selanjutnya yaitu peran guru PAI dalam pendidikan multikultural. Ya, guru memiliki peran penting dalam mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat menjadi penerus bangsa yang memiliki karakter. Guru digugu dan ditiru, yang artinya bahwa guru itu menjadi contoh dan menjadi teladan baik sikap maupun perbuatan. Mulyasa mengungkapkan peran guru dalam pembelajaran setidaknya ada 19. Di antaranya, guru menjadi pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, dan sebagainya. Guru merupakan ujung tombak dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan multikultural di sekolah.
Usahanya untuk menentukan keberhasilan pemahaman lintas budaya peserta didik, cara mengajar, kepribadian guru, materi pembelajaran yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran dalam mendukung pengembangan situasi dan kondisi yang kondusif di sekolah berdasarkan pada kehidupan multikultural bagi warga sekolah dan masyarakat sekitar. Guru PAI sebagai pembimbing dan pelatih sangat diperlukan untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran yang berupa perkembangan perjalanan fisik dan mental spiritual peserta didik. Sehingga dapat dipahami bahwa peran guru PAI dalam menerapkan pendidikan multikultural menjadi faktor penting dalam mewujudkan suasana sekolah yang toleran dan kondusif. Menjadi tantangan tersendiri bagi calon guru PAI dan guru PAI itu sendiri dalam menumbuhkan semangat toleransi, kebersamaan, persaudaraan sehingga dapat menerapkan nilai-nilai multikultural di sekolah tersebut dan membangun sikap anti-diskriminasi terhadap perbedaan kemampuan. Tentunya seorang guru PAI tidak hanya dituntut menguasai dan mampu secara profesional mengajar mata pelajaran yang diajarkan. Lebih dari itu, seorang guru juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural seperti sikap demokratis, humanisme, dan pluralisme. Rohidi menuturkan untuk merancang strategi hubungan multikultural dalam pendidikan setidaknya dapat digolongkan pada dua pengalaman, yaitu pengalaman pribadi dan pengalaman pengajaran yang dilakukan oleh guru. Pengalaman pribadi dapat dikondisikan dengan menciptakan suasana seperti seluruh peserta didik memiliki status dan tugas yang sama. Seluruh peserta didik bergaul, berhubungan berkembang, dan berkelanjutan bersama seluruh peserta didik berhubungan dengan fasilitas, guru, dan norma kelas yang sama. Kemudian, pengalaman pengajaran adalah guru harus sadar akan keragaman siswa. Bahkan kurikulum dan pengajaran seharusnya merefleksikan keragaman. Untuk selanjutnya yaitu peran guru PAI dalam pendidikan multikultural. Ya, guru memiliki peran penting dalam mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat menjadi penerus bangsa yang memiliki karakter. Guru digugu dan ditiru, yang artinya bahwa guru itu menjadi contoh dan menjadi teladan baik sikap maupun perbuatan. Mulyasa mengungkapkan peran guru dalam pembelajaran setidaknya ada 19. Di antaranya, guru menjadi pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, dan sebagainya. Guru merupakan ujung tombak dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan multikultural di sekolah. Usahanya untuk menentukan keberhasilan pemahaman lintas budaya peserta didik, cara mengajar, kepribadian guru, materi pembelajaran yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran dalam mendukung pengembangan situasi dan kondisi yang kondusif di sekolah berdasarkan pada kehidupan multikultural bagi warga sekolah dan masyarakat sekitar. Guru PAI sebagai pembimbing dan pelatih sangat diperlukan untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran yang berupa perkembangan perjalanan fisik dan mental spiritual peserta didik. Sehingga dapat dipahami bahwa peran guru PAI dalam menerapkan pendidikan multikultural menjadi faktor penting dalam mewujudkan suasana sekolah yang toleran dan kondusif. Menjadi tantangan tersendiri bagi calon guru PAI dan guru PAI itu sendiri dalam menumbuhkan semangat toleransi, kebersamaan, persaudaraan sehingga dapat menerapkan nilai-nilai multikultural di sekolah tersebut dan membangun sikap anti-diskriminasi terhadap perbedaan kemampuan. Tentunya seorang guru PAI tidak hanya dituntut menguasai dan mampu secara profesional mengajar mata pelajaran yang diajarkan. Lebih dari itu, seorang guru juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural seperti